Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Amanda, perwakilan dari kelompok 5, Universitas Yatsi Madani, program studi S1 Keperawatan, yang akan mempresentasikan teori keperawatan menurut Betty Newman. Dan ini rekan-rekan saya. Tujuannya dibuat tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar keperawatan yang dipimpin oleh Nurse Adi Wisusanto, Skep, Mkep. Masuki materi yang pertama, yaitu riwayat hidup Betty Newman. Betty Newman lahir di Lowell, di Ohio pada tahun 1924. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Banyak sekali pengalaman yang telah beliau dapatkan, di antaranya menjadi dosen perawatan jiwa, konsultan, pemimpin konseling, model whole person approach, serta beliau telah membuat sebuah sistem model keperawatan di UCLA dan memfokuskan sistem tersebut dalam masalah keperawatan. 5 konsep dasar utama Betty Newman meliputi 1. Stresor, 2. Garis pertahanan dan perawanan, 3. Tingkat pencegahan, 4. Sistem klien, 5. Struktur dasar, intervensi, dan rekonstitusi. Baik, selanjutnya kita bahas 5 konsep dasar utama Betty Newman. Yang pertama ada stresor, yaitu stresor intrapersonal, kedua stresor interpersonal, ketiga stresor ekstrapersonal. Yang kedua, garis pertahanan dan perlawanan. Garis pertahanan menurut Newman terdiri dari garis pertahanan normal dan garis pertahanan fleksibel. Garis perlawanan menurut Newman merupakan serangkaian lingkaran putus-putus yang mengelilingi struktur dasar. 3. Tingkatan pencegahan. Tingkatan pencegahan ini membantu memelihara keseimbangan yang terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, sistem klien. Model sistem Newman merupakan suatu pendekatan sistem yang terbuka dan dinamis terhadap klien yang dikembangkan untuk memberikan kesatuan fokus definisi masalah keperawatan pemahaman terbaik dari interaksi klien lingkungannya. Yang kelima, ada struktur dasar. Struktur dasar berisi seluruh variabel untuk mempertahankan hidup yang biasa terdapat pada manusia sesuai karakteristik individu yang unik. Yang kedua, intervensi. Identifikasi tindakan sebagai akibat dari reaksi yang timbul. Yang ketiga, rekonstitusi. Newman 1995 mendefinisikan rekonstitusi sebagai peningkatan energi yang terjadi berkaitan dengan tingkat reaksi terhadap stresor. Selanjutnya, ada 4 unsur utama yang mendasar, yaitu yang pertama, manusia, kedua, lingkungan, ketiga, kesehatan, keempat, keperawatan. Selanjutnya, memasuki materi sumber-sumber teori Betty Newman. Model mempunyai beberapa kesamaan dalam teori Gestalt. Teori model Betty juga menerapkan ide dan teori sistem umum tentang sifat dasar kehidupan sistem yang terbuka, yang merupakan gabungan semua elemen yang berinteraksi dalam struktur organisasi tubuh kita yang kompleks. Perkembangan sistem model Newman. Model sistem Newman melihat manusia sebagai makhluk holistik, menilai aspek fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual secara dinamis. Contoh kasus dalam penerapan teori keperawatan menurut Betty Newman. Judulnya, Perasaan Duka Cita dalam Kehilangan Kehamilan. Pendahuluannya, sebuah keluarga bahagia yang sedang menunggu anak pertama mengalami kehilangan di bulan kedua. Poin kuncinya, ibu mengalami perdarahan dan dokter menyarankan aborsi untuk menyelamatkan nyawanya. Pasangan merasakan duka yang kompleks kehilangan calon bayi, hilangnya harapan, dan perasaan bersalah kepada keluarga. Kesimpulan kasus ini menunjukkan bagaimana kehilangan kehamilan dapat menimbulkan berbagai perasaan duka yang beragam bagi pasangan. Jadi kesimpulannya, model konsep Betty Newman menggambarkan aktivitas keperawatan ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres dengan cara memperkuat garis pertahanan diri, baik bersifat fleksibel, normal, maupun resistensi dengan sasaran pelayanan komunitas.